Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, launching program Jumat Mengaji dan Ceramah Agama di Pendopo Wali Kota Banda Aceh. Kita memperbaiki amalan kita, ibadah kita, tentu ini menjadi kebutuhan rohani, itu kebutuhan yang harus kita isi. Insya Allah pada malam ini, insya Allah terus bisa istiqomah kita jalankan. Kita juga sedang mengadopsi aplikasi untuk baca Quran. Menggunakan aplikasi. Jadi nanti Quran yang dibaca dengan tafsirnya, kemudian nanti mereka bisa memberikan makna dari apa yang mereka baca, mereka bisa klik, maksudnya mereka sudah membaca Quran. Jadi tidak hanya membaca secara hukum, tapi mengerti arti, tapi makna agar bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Ini yang penting kita membangun kualitas diri kita masing-masing di hadapan Allah. Dan insya Allah jika ini bisa kita amalkan, tentu rahmat yang akan Allah berikan kepada kita, dan kemudahan dalam hidup kita. Maka kita yang sesungguhnya kita kejar adalah kehidupan akhir dan kehidupan di dunia dan kemudian Bapak Wakil Wali Kota Banda Aceh, Pak Adam Khalilullah Desi Konsepti, serta Ketua Penyelenggara PKK Kota Banda Aceh Bu Desi, kemudian juga Ketua DPRK Banda Aceh yang dalam hal ini anggota DPR yang hadir Bapak Tuanku Muhammad MKG, kemudian juga Ketua Komisi 1 Pak Nata. Alhamdulillah ini dua yang hadir ini insya Allah dapat berkah luar biasa. Didoakan hampir lagi ya. Yang lain kemana ya anggota dewannya? Udah pada ngaji ya. Kemudian juga Pak Dandi yang mewakili. Sesungguhnya ujian yang Allah berikan itu agar kita senantiasa mau memperbaiki kualitas iman kita di hadapan Allah. Sholat itu belum bisa kita amalkan. Dan kadang mungkin ada juga yang Al-Fatihah aja mungkin belum benar. Artinya syarat sholat belum bisa terpenuhi. Maka nanti kita akan bentuk tim seleksi. Kita akan lihat dulu, kami mulai di rumah kami
dengan sahabat-sahabat, dengan kelompok ibu-ibu yang malam ini juga sebagian ada hadir di sini. Awal mungkin banyak yang malu, nggak mau ikut, tapi saya baru bisa alif ba, saya harus dari ikro, saya sudah kelas menengah, saya sudah kelas lanjut tapi belum begitu lancar, saya mau masuk kelas untuk hafiz Quran. Nah, nanti di internal pemerintah kota, dari dai-daiyah yang ada, kita bentuk tim untuk seleksi membaca Quran. Jadi jangan Ghafur, dan terakhir saya tutup dengan pantun, tegak megah Masjid Raya Baitur Rahman, saksi sejarah penuh berkah suci. Lewat pengajian rutin kita satukan iman, membangun kota yang dengan cahaya berani. Langit pada Aceh tampak berseri, angin sejuk membawa damai di hati. Dengan semangat Al-Quran kita berdiri menuju kota kolaborasi yang diberkahi. Jazakumullah khairan katsiran. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qul ja'al haqq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa afabikum wastaghfirullaha lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Ibu Wali Kota untuk tetap berada di tempat. Dilanjutkan. Terima kasih kepada sekali lagi 3, 2, oleh komunitas Riau Indonesia Mengaji. Qurannya sangat eksklusif, bahannya mewah, anti rayap, anti basah. Kenapa dibikin mewah? Biar nanti ketika dibagikan di pesantren, rumah tahfidz, maghrib mengaji, tidak cepat rusak dan tidak mudah dimakan rayap. Makin tahan lama, makin panjang pahala jariah bagi yang mewakafkannya. Dari umat untuk umat. Sistemnya UMKM, untuk muslim kembali ke muslim. Ada terjemahan. Iman akan sempurna ketika diri beramal. Dan hari ini saya tunjukkan ada satu amalan yang insya Allah akan terus bisa kita nikmati sampai hari kiamat. Tidak ada kata terputus. Amal itu salah satunya adalah wakaf Al-Quran. Insya Allah setiap wakafmu akan menjadi sebab keberkahan bagi hidupmu dan keselamatan di alam. Kita tidak meminta biaya 1.000 rupiah pun, alias gratis. Yang penting izinkan kami mengajak jamaah untuk sama-sama berjuang bersama Quran. Alhamdulillah Abuya kita dari tanggal 15 sampai tanggal 23 nanti di Aceh, 24 di Medan, 25 Abuya pulang ke Palembang. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan ini bersama guru kita ini kita lakukan terus di setiap waktu. Jadi kami mengumumkan juga bukan hanya yang hadir malam ini, mungkin ada keluarga kita Pak, atau sanak-sanak pemilik kita yang ada di kampung-kampung yang butuh Al-Quran untuk rumah tahfidz, FDA, TPA, TPI, maghrib mengaji, pondok pesantren, silakan hubungi kita. Kita akan bantu atau izin nanti melalui Pemda, melalui Pemko, melalui Kesra biasanya. Nanti insya Allah kita juga siap berkolaborasi.
Siapapun yang butuh Quran benar-benar nanti bisa mempertanggungjawabkannya dari segi yang pertama betul-betul memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kita bantu berapapun banyaknya. Jadi mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, Bapak dan Ibu. Insya Allah, marilah kita berjuang bersama Quran, karena Al-Quran inilah nanti akan memperjuangkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala hawla wala quwwa illa billah. Malam ini saya titipkan dulu ilmu pertama untuk semuanya. Ikuti setelah saya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan dipandang Allah Tuhannya sebagai hamba yang pandai mensyukuri semua nikmat dan karunia. Ciri-ciri orang yang bersyukur, lihat lisannya, seberapa sering dia mengucapkan kalimat terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada siapapun yang karena wasilah orang itu dia mendapatkan kenikmatan dari Allah dalam hidupnya. Dalam bahasa Arab, syukron, syukron, syukron. Jangan malas-malas mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, bahasa syurga, bahasa wahyu. Saya pernah malu bunda, dari Medan pulang ke Jakarta, duduk di samping seat saya ada seorang lelaki. Dengan bangga dia menyodorkan tangan dengan bahasa Arab yang indah. Saya pikir dia alumni dari Yaman. Saya tanya, mininta sami'na kalamak ajabna jam. Saya dengar bahasa Anda, saya kagum. Anda dari pesantren kan? Dia bilang, lastu min ma'had walastu minal madrasah. Saya bukan alumni pondok, saya bukan dari madrasah. Saya rohib. Kenalkan, saya pendeta. Saya kayak kebakaran jenggot. Lalu dia bilang, la tata'ajab ya akhuya, jangan kaget. Di Jakarta sudah banyak pendeta-pendeta, kami sudah belajar bahasa kalian, bahasa Arab. Kita orang Islam gak mau belajar, kalah satu langkah. Malu saya. Saya pernah malu bunda kedua kali. Ketemu di depan saya anak kecil-kecil, mereka pandai bahasa Arabnya. Waktu saya ke Madinah, gak percaya bunda. Nanti silakan buktikan. Nanti bunda pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, bunda akan lihat di depan mata anak-anak di sana pandai semua bahasa Arabnya. Izinkan saya mengawali perjumpaan malam ini dengan memberikan ucapan jazakumullah ahsanal jaza, ribuan terima kasih kepada bunda kita, Ibu Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sekian lama sudah tidak berjumpa dengan beliau. Betul tadi kata beliau, dulu saya bersama beliau. Kita mengkonter semua fitnah-fitnah yang mengatakan perempuan tidak boleh jadi pemimpin.
Saya termasuk garda terdepan pasang badan. Harusnya beliau menang, tapi namanya dunia politik. Betul? Tapi saya selalu ingat pesan guru saya, Ahmad, ada kalanya Allah itu mengabulkan doamu. Satu, dengan cara Allah tidak memberi apa yang kau minta dalam doamu, karena Allah Tuhanmu lebih tahu dari kamu ada bencana besar di balik permintaan dalam doa. Coba kalau seandainya jadi wali kota 3 tahun vakum karena COVID, nggak nampak kerjanya. Betul? Ternyata bunda terlalu mulia bagi Allah. Sesuatu yang disimpan biasanya dikeluarkan terakhir. Bintang selalu tampil belakangan. Betul? Yang kedua, kata ayah saya, ada kalanya Allah itu mengabulkan doamu dengan cara tidak memberi saat engkau minta, tapi Allah keep, Allah simpan, Allah kasih nanti saat kita membutuhkannya. Karena mohon maaf, sifat manusia banyak minta kadang-kadang di luar kebutuhan. Tuhan mau diakali. Betul? Betul? Katanya orang Aceh ada. Betul. Kemarin saya dibawa mereka ke Medan, beda lagi. Kalau di sana botol, angkat ini botol, saya bilang. Ternyata botol. Di sini beda, Habib. Betul katanya. Tolong nanti ke depan ajarkan ke saya sepatah dua patah bahasa sini dong. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kenapa Anda pesan begini? Biar saya tidak merasa jadi tamu, biar saya tidak merasa jadi orang asing, biar saya merasa seperti hadir di tengah-tengah keluarga saya sendiri. Betul? Susah amat. Percaya nggak sifat jelek manusia termasuk yang ngomong ini, kita lebih sering minta di luar kebutuhan. Allah lebih paham tentang kita. Allah nggak kasih apa yang diminta, Allah keep, Allah kasih nanti di saat kita betul-betul membutuhkannya. Allah pilihkan yang terbaik. Maka percayalah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada kalanya menurut kita jelek, padahal menurut Allah itu baik. Ada kalanya menurut kita bagus, sebenarnya menurut Allah tidak baik untuk kita. Allah siapkan sesuatu yang lebih indah. Manusia boleh punya rencana, Allah maha merencanakan. Kita punya kendala, Allah punya kendali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ribuan terima kasih saya sampaikan buat Bunda selaku wali kota beserta Pak Wakil dan jajarannya yang sudah menyambut saya yang begitu luar biasa. Ini cukup kita ada yang tahu, jangan sampai Bunda dengar. Saya kemarin diundang wali kota Padang. Saya diundang sudah keliling Indonesia, berbagai macam wajah wali kota, bupati, gubernur. Baru kali ini saya di Indonesia, wali kota satu-satunya di Indonesia. Begitu mengajak makan, beliau yang menyajikan makanan, seluruhnya keliling. Mau menangis, manusia. Saya langsung teringat pesan Ali. Sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin sejati, pemimpin yang terbaik
bukan sibuk ingin terus melayani, tapi dia sadar ada saatnya dia pun harus melayani. Betul? Betul. Saya tadi cerita sama Bunda, saya beli buku tebal begini, dikarang oleh Simon, orang Barat. Judul bukunya Leader in Last. Do you understand? Allah, yes, yes. Nenek-nenek yes, yes, yes. Kadang-kadang suka sotoy nenek-nenek. Sok tahu, sok paham, sok kenal, sok akrab. Itu bahasa Inggris. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Judulnya mencuri perhatian saya sampai saya beli. Leader in Last. Pemimpin sejati selalu rela makan terakhir, bahagia belakangan. Tepuk tangan buat semua. Ternyata orang kafir ini dapat ide membuat buku itu gara-gara membuka sejarah Nabi. Dia membaca Nabi sering mengamalkan begitu. Ketika dalam satu peperangan, air krisis, nyawa jadi taruhan, Nabi berpesan kepada Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, bagikan sisa air ini untuk semua prajurit. Ya Rasul, prajurit tak mau minum kecuali engkau dulu yang minum ya Rasul. Saya lebih tak mau minum kecuali prajurit lebih dulu minum. Dibagikanlah ke semuanya. Sisa 2 cangkir, 1 buat Abu Qatadah, 2 buat Rasulullah. Abu Qatadah enggak mau minum, Pak, saking cinta dengan pemimpinnya Rasulullah. Ya Rasul, ada sisa 2. Demi Allah saya enggak mau minum kecuali engkau dulu yang minum. Nabi menjawab, aku tidak akan mau minum kecuali umatku dulu yang hilang dahaga. Ini namanya pemimpin berkorban buat rakyat, bukan ngorbanin rakyat. Betul? Pemimpin terakhir kata Nabi, inna saqil qom akhiruhum syurba. Pemimpin yang lebih baik adalah minum paling terakhir. Saya lihat ada di Bunda, makhluk langka. Orang seperti Bunda harus dilestarikan kepada kami. Terima kasih Bunda, saya terharu. Saya dijamu makan berbagai macam jenis makanan. Saya sambil ngitung dari berapa banyak pahala dari Allah buat Bunda. Kalau dulu ada cerita Nabi, seorang pelacur masuk surga, diampuni dosanya. Kenapa? Memberi seteguk air kepada anjing. Tadi Bunda ngasih saya nasi minyak, ada ikan, ada ayam, ada udang. Saya ngitung berapa banyak ampunan dari Allah buat Bunda. Alhamdulillah. Saya menikmati. Biasanya saya malam gak makan, tapi hari ini karena Bunda yang mengundang, tadi saya makan. Kalau ingat soal makanan, saya ingat pesan guru saya. Saya tambahkan ilmu hari. Rekam ini buat dai dan daiyah bisa jadi tema tausiah. Royalti jangan lupa. Kalau saya bahas tema ini bisa 2 jam. Saya singkat saja. Bapak Ibu bicara soal makanan, tahu nggak kapan makanan itu terasa nikmat, lezat ketika disantap? Tahu? Ada 4. Idza kana lil ta'ami arba'un. Kalau seandainya pada makanan ada 4 perkara ini, faqad ladzizun, makanan itu akan terasa nikmat, lezat. Ada 4. 1, buktikan kalau nggak percaya, makan ketika sehat. Seenak apapun makanan yang disajikan, kalau nggak sehat, sakit, hambar. Bapak Ibu bawa makanan enak, kunjungin teman, tebarin di rumah sakit. Insya Allah yang ngabisin yang jaganya. Yang sakit ngopi doang. Betul? Maka
maka itu syukuri nikmat sehat, karena itu nikmat terbesar kedua setelah iman. Kalau sehat bisa bekerja, beribadah, berbuat segala-galanya. Alhamdulillah. Kapan makanan terasa nikmat? Ada 4. Yang kedua, makan ketika lapar. Buktikan, Ustaz, semahal apapun makanan yang disajikan, ketika perutmu kenyang, kau paksakan, yang ada bukan lezat, muntah. Betul? Saya pergi ke Bali, Bunda. Ada sahabat saya, Paul David, orang non-muslim, punya usaha lebih hebat dari Hotman Paris, klubnya. Begitu dengar saya datang ke Bali, dia sambut saya karena dia cinta. Ustaz, saya minta berkah, Ustaz doakan klub saya. Mau tak marahin dia Cina, mau dipatahkan nanti dia kecewa. Saya bilang oke, saya doakan. Tapi dalam hati doa saya bukan berkah bisnisnya, dia tidak berhidayah. Saya bilang mohon maaf kok, nanti mimpinya banyak resesi. Iyalah, mati saya bilang. Tapi jangan tahu, saya cinta Ustaz, saya hormati Ustaz. Untuk kedatangan Ustaz, saya tutup beberapa jam. Demi kedatangan saya, dia kosongkan beach itu. Saking senangnya dia ceritakan, gunung disulap jadi beach club. Itu dia keluar biaya 300 atau 600 miliar. Pada saat itu dia tutup beberapa jam, hanya ingin minta saya mendoakan. Berapa dolar ruginya, tapi karena cinta luar biasa. Saya cuma katakan, ya Allah, saya cuma titip doa. Kalau memang ada cinta di hatinya kepada Ustaz, kepada ulama, dan dia meyakini doa kami lebih ijabah dibanding Ustaznya mereka, tolong ya Allah, hantarkan hidayah buat dia. Kita nggak tahu rahasia Allah. Betul? Begitu dengar saya di Bali, dia mau traktir saya. Ustaz, saya mau traktir Ustaz makan steak paling mahal di Bali, namanya Boy & Co. Saya bilang, maaf ya, saya sudah kenyang, nanti tidak bisa masuk. Pokoknya saya ngambil berkahnya. Berkah. Saya datanglah ke sana. Disajikan daging besarnya segini. Dia bilang, Ustaz, made in Australia dari. Saya intip harganya. Berapa? 2.700.000. Hanya sekecil begini. Dalam hati saya, mubazir banget. Coba kalau beli 1 kambing, 1 kampung bisa makan. 2.700.000. Apakah saya santap daging itu? Nehi-nehi. Sedikit pun nggak saya sentuh. Kenapa? Lagi kenyang dan nikmat. Dia lihat saya tidak menyantap itu. Dia khawatir jangan-jangan Ustaz Al-Hashim nggak suka Australia. Dia panggil pelayannya. Pelayan, keluarkan yang paling mahal. Ada Pak. Dari USA, keluarkan. Harganya 3.700.000, sekecil ini. Apakah saya makan? Tidak. Tapi saya bungkus pulang. Ya kan nanti tengah malam kalau lapar, saya sudah pernah makan Amerika. Yang ketiga, yang membuat makanan itu terasa nikmat dan pasti lezat, makan dengan semangat kebersamaan. Makan bersama orang yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Nikmat, walaupun nasi putih dengan kecap suap-suapan, kita pilih terasa nikmat, nggak sadar. Betul? Nah, yang keempat, kata guru saya, pasti nikmat dan lezat. Apa? Isunya. Kita doakan mudah-mudahan Bunda disiapkan makanan dari surga balasannya. Ya Rabbal Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad
ingat Syahroni. Halo. Saya cuma mau titip pesan buat anggota dewan, belajar dari Syahroni. Catat, jangan sibuk nyari ilmu dari yang tersurat. Lupa mencari ilmu dari yang tersirat. Demi Allah, justru ilmu itu banyak Allah turunkan buat kita, tidak tersurat tapi tersirat. Apa ilmu tersirat? Kejadian yang kau lihat dengan matamu, yang kau dengar dengan telingamu, bahkan kau rasakan dengan hatimu. Apapun kejadian di atas dunia ini, demi Allah, ilmu tersirat dari Tuhanmu untuk kau renungi. Makanya Bunda, ratusan tahun yang lalu ulama kita sudah menitipkan pesan ini. Apa pesannya? Ikuti saya. Man kasuro iktibaruhu khalla isaruhu. Siapa yang pandai mengambil hikmah dari semua kejadian apapun di atas muka bumi ini, dijamin sedikit kegagalan dalam hidupnya. Kenapa kita selalu gagal? Karena nggak mau belajar dari sejarah cerita orang-orang sebelum kita. Maka itu Al-Quran isinya lebih banyak 3/4 cerita. Cerita dahulu, sekarang, bahkan yang akan datang Allah hadirkan dalam Quran. Bahkan metode Allah mendidik Nabi lewat storytelling. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah ceritakan kepada Nabi cerita kisah-kisah para nabi-nabi sebelumnya. Untuk apa? Cerita itu bisa membangun motivasi, menguatkan hati, memantapkan arah hidup kita. Alhamdulillah, belajar dari Syahroni. Apa yang bisa dipelajari? Saya mengambil sisi positifnya. Ikuti saya. Al-bala'u bil mantiki. Musibah, bala, bencana, kehancuran akan datang menghampirimu, pasti berawal dari salah omonganmu. Makanya orang pintar mikir dulu baru ngoceh. Orang tolol sedunia, kata Syahroni. Kan bahasanya sederhana, tolol sedunia. Orang tolol ngoceh dulu baru mikir. Lalu ocehannya membakar amarah. Kebahagiaan, kejayaan, ketenaran hilang seketika. Hanya gara-gara satu kalimat, tolol sedunia, marah orang. Rumahnya dijarah, mobil mewahnya dihancurkan, gempokan dolar Singapura dihambur-hamburkan, jam harga belasan miliar raib yang gak habis pikir, peta pun digotok orang. Peta digotok dan orang. Saya pikir apa yang gotok mau berendam berjamaah. Betul, betul. Semuanya dijarah, tapi kata orang ada yang hitam-hitam tersisa tinggal. Saya sampai sekarang masih menyelidiki benar apa itu gerak. Makanya Nabi mengajarkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia terus
memastikan lisannya berkata yang baik, benar, bagus. Kalau nggak bisa, minimal tutup mulut, no comment, jangan asal ngomong. Makanya kata orang, diam adalah emas, diam pasti selamat. Man sakata fasalima. Siapa yang diam pasti selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Sallallahu merasa faktanya tidak seperti yang diomongin, lebih baik diam. Saya ditanya, Ustadz Al-Habsyi kok nggak berkomentar tentang kasus nasab? Saya bilang nggak perlu dikomentari ya. Karena saya bukan habib palsu. Jadi nggak usah dikomentari. Makin kita komentari, makin membenarkan apa yang dituntut. Jadi makhluk jangan baper. Belajar dari Nabi. Nabi nggak pernah baper. Dikatai Muhammad Sirkin, gila, tukang bohong, tukang nipu, Nabi nggak komen. Kenapa Nabi nggak jawab? Faktanya nggak begitu. Betul? Semakin dikomentari, makin membenarkan apa yang dicurigai. Betul? Betul? Saya belajar dari asisten saya benar. Saya nggak ikut sekarang. Biasanya ikut orang yang gemuk, mantan preman. Gemuk. Suatu hari ikut saya berdakwah. Ketemu anak kecil. Dipanggil sama anak-anak. Gajah bengkak. Dalam hati saya selesai anak-anak. Preman, mantan preman. Diganggu. Selesai. Sudah takut habis. Ternyata di luar dugaan saya, anak itu malah dipanggil dengan senyuman. Sini saja. Dia keluarkan uang 100.000. Dia kasih anak itu. Saya terharu, saya tanya, sini kamu gak marah diejek gajah bengkak? Tidak, Habib. Kenapa? Saya kan belajar dari Habib. Habib sendiri kan pernah ceramah, belajar dari Nabi, jangan baper. Kalau saya jalan dipanggil orang monyet, saya marah, berarti saya membenarkan saya monyet. Kan tadi saya dipanggil gajah bengkak, saya nggak marah. Kenapa? Saya bukan gajah, saya cuma bengkak doang. Masuk akal nih, betul. Terus kenapa kamu kasih dia 100.000? Dia akan menyakiti hatimu. Lah Habib sendiri ngajarin saya, belajar dari Nabi, keburukan balas dengan kebaikan. Kalau orang berbuat keburukan, kita balas dengan keburukan. Apa bedanya kita dengan dia? Betul? Allah hadirkan orang jahat di depan kita. Sebenarnya Allah ingin menyaring siapa yang terbaik di antara hamba-Nya. Makanya saya kasih 100.000, tapi tetap saya selipkan nasihat. Apa nasihatmu? Ini 100.000, pakai ke kebun binatang, biar kau bisa bedakan mana manusia mana yang gajah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu maafkan saya tidak bisa memuliakan antum satu persatu. Saya pastikan di hati ini ada rasa CINTA untuk semuanya. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih yang selanjutnya kepada siapa? Kepada yang jadi sponsor kita,
menghadirkan saya ke Aceh. Semua biaya yang nanggung mereka. Mereka ini anak-anak muda, Pak. Muda usianya, tapi mantap jihad. Di usia yang terbilang muda, jiwa mereka sedang bergelora. Ingin jadi yang muda yang beragama, yang muda yang berkarya, yang muda yang berakhlakul karim. Mereka tidak kayak anak muda kebanyakan di negeri kita. Coba lihat anak-anak muda sekarang, masa mudanya dihabiskan apa? Berbuat sesuatu tanpa faedah. Nongkrong habis maghrib di pinggir jalan, cuma ngitungin mobil lewat. Ngerokok, narkoba, kebut-kebutan, geng motor, main selon. Jangankan berguna bagi agamanya, bagi bangsanya nggak ada gunanya. Jangankan bermanfaat bagi Allah dan Rasulnya, bagi ayah ibunya, bagi dirinya nggak ada manfaatnya. Betul? Maka solusinya untuk memperbaiki kenakalan remaja, saya sependapat dengan Bunda. Kita harus mengal-Qur'ankan masyarakat dan memasyarakatkan Al-Quran. Tepuk tangan buat kita. Bapak Ibu, tanpa Al-Quran adalah sebuah kematian. Mati imannya, mati semangatnya, mati akhlaknya. Betul? Ibu ngerasa nggak akhlak anak-anak muda sekarang sudah nampak kematian? Yang muda sudah nggak hormat lagi kepada yang tua. Kenapa? Jawabannya mereka sudah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Maka program Bunda ini luar biasa, mengal-Qurankan masyarakat dan memasyarakatkan Al-Quran. Alhamdulillah. Kenapa anak sekarang gak hormat kepada yang tua? Karena mereka sudah jauh dari Al-Quran. Demi Allah, apapun yang tidak berakhlak pasti gak dekat dengan Quran. Karena Nabi kita dipuji Allah, akhlaknya wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada pada level akhlak yang tertinggi. Apa kunci akhlak Nabi bisa dipuji oleh yang Maha Dipuja? Quran berjalan dalam kehidupan. Aisyah istri Nabi ditanya, wahai Aisyah, apa rahasia akhlak Nabi begitu mempesona? Istri Nabi menjawab, karena khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya Quran. Semua yang ada dalam Quran bukan cuma dingajiin, tapi dikajiin dan dipraktekkan dalam nilai-nilai keseharian. Bapak Ibu, saya pastikan kalau program Bunda ini betul-betul kita dukung semuanya, kita mulai dari sini, insya Allah ke depan Aceh makin tambah berkah dan jaya. Makin kembali citra anak-anak kita akhlaknya akhlakul Quran, insya Allah. Bunda, saya perlu menyampaikan fakta ini. Beberapa bulan yang lalu ada video sempat viral. Saya yakin videonya sudah sampai ke Aceh. Kisah yang menyedihkan, potret kehidupan anak Indonesia zaman now, krisis akhlak. Mereka pakai seragam pramuka, 3 anak remaja pakai seragam pramuka. Mereka naik motor, berhenti di pinggir jalan, ketemu seorang nenek tua. Si nenek tua itu bukannya dituntun, bukannya ditolong, bukannya dihantarkan pulang, tapi si nenek tua itu ditendang. Terjatuh si neneknya, menangis kesakitan, berlari ketakutan. Saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang pernah menonton video viral yang beredar itu. Maka malam ini saya sampaikan fakta yang sebenarnya. Bunda, saya ingin menyampaikan fakta sebenarnya. Video yang viral tadi menceritakan tentang 3 remaja yang menendang nenek-nenek sampai terjatuh. Itu sebenarnya Bunda, kejadiannya di depan mata saya. Makanya saya bisa bercerita, Abang. Tapi saya nggak bisa menyelamatkan si nenek karena waktu itu kejadiannya secepat kilat. Saya terdiam.
Saya tertunduk, saya cuma bisa menangis, saya cuma bisa mengusap dada, saya cuma bisa mengutuk mereka. Saya nggak bisa menyelamatkan si nenek. Padahal di depan mata saya kan lagi buka TV. Ada berita itu. Yang terlanjur meneteskan air mata. Ustaz, dai dan daiyah, catat, ini teknik ceramah terbaru. Saya pastikan belum ada satupun penceramah kondang di negeri ini menggunakan teknik seperti yang tadi. Karena saya yang menciptakan teknik itu. Jadi kalau ada yang niru-niru kayak begitu, kamu ketahuan. Copy paste al-Hashim. Karena setiap dai dan daiyah harus pilih mengolah potensi yang ada pada diri, jangan hidup di bawah bayang-bayang orang. Berjalan mayat kami ala nafsi, enggak percaya diri. Setiap orang punya kelebihan yang enggak dimiliki orang lain. Betul? Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu. Bukankah itu sama saja di depan mata? Betul? Tapi sekarang alhamdulillah Bunda, izinkan saya memperkenalkan ada sekelompok anak muda berawal dari anak muda Riau, merangkul anak muda Aceh, Medan, Palembang, Kalimantan. Mereka menjadi kekuatan anak-anak Nusantara. Mereka namakan Riau Indonesia Mengaji. Saya panggilkan salah seorang dari mereka, Ustaz Qadri Al-Kampari. Tepuk tangan dulu dong. Mereka ini pejuang-pejuang muda. Bunda, kalau dulu kita pernah mengenal ada istilah abdi masuk desa, AMD. Mereka ini sudah lebih dari 7 tahun Bunda bikin program UMD, Ustadz masuk desa. Saya salah satunya sering jadi korban mereka. Kadang-kadang saya mikirin mereka berdakwah ke pelosok-pelosokan, masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya mikirin mereka berdakwah, masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Pernah waktu itu saya dibawa mereka masuk hutan. Puas kalian? Senang lihat saya susah. Susah lihat saya susah. Saya pernah dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan. Saya merasa siapa yang dilawan hutan? Setelah ini saya laporkan ke Polsek terdekat. Ini kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Oh, semua biaya ustaz itu yang nanggung mereka. Tiket ustaz dan rombongan yang bayar mereka. Panitia 1 rupiah nggak dibebankan. Hotel ustaz dan tim yang bayar mereka. Mobil jemputan yang bayar sewa mereka. Makan minumnya pun mereka. Sama seperti saya dihadirkan di Aceh 1 rupiah. Semua tempat yang saya datangi tidak dipungut biaya. Nikmat apalagi yang kau dustakan. Fabi ayyi ala rabbikuma. Dari Jakarta saya ke Aceh. Saya dan rombongan tiket saya mahal, yang bayar mereka. Panitia nggak diminta 1 rupiah. Mohon maaf kalau mengundang pribadi. Yang mahal bukan saya, ongkosnya. Undang ustaz dari Aceh saja mahal, apalagi dari Jakarta. Siapkan tiket ustaznya mahal, hotelnya dan lain sebagainya. Kalau saya ini, alhamdulillah, Bunda kenal dari dulu. Mana pernah saya mikir bayaran? Tidak pernah. Orang nelfon, Kri, Ustaz, bisa ngisi ke Aceh? Saya bilang bisa, insya Allah. Sedikit pun saya tidak pernah mikir bayaran. Kenapa? Biarkanlah panitia yang memikirkannya. Kan bagi-bagi tugas. Tugas saya kan ceramah, bukan mikir. Betul? Mohon maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Hotel saya dan rombongan Bunda yang bayar anak-anak ini, Masya Allah. Mobil yang ngantar saya Innova warna hitam, rodanya 4.
hari saya datang tidak dijemput, nanti saya pulang tidak diantar. Siapa bilang diangkut? Pasal berlapis. Makan minum saya pun yang nanggung mereka. Jadi sebenarnya panitia nggak usah repot-repot nyiapin makanan. Sebenarnya nggak usah, fokus aja. Bahkan malam ini nggak usah ngasih saya apapun, cukup kita komitmen kasih agama Allah, bantu Allah, Allah pasti bantu kita. Mimpi Allah tolong kita. Kalau kita nggak pernah mau peduli dengan agamanya, cukup amalkan ayat intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kata Allah, kalau kamu bantu agamaku, aku Allah pasti bantu kamu. Aku mantapkan posisimu di atas muka bumi. Bapak Ibu mohon maaf, pasti pernah membaca sepanduk bertuliskan ini: terima kasih, terima kasih, terima kasih. Satu kalimat mudah, terima kasih. Dua kata, Pak Wakil, satu terima, satu kasih. Kalimat ini Pak Dewan gampang dibaca, susah diamalkan. Termasuk yang ngomong ini. Jujur kita malam ini, kita lebih banyak terimanya dari Tuhan kan, daripada kasih di dalam Tuhan kan. Lebih banyak apanya? Lebih banyak terimanya daripada kasih. Padahal Quran menjanjikan, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Satu yang kamu kasih, kata Allah, 10 nanti kamu terima ganti dari itu. Gak ada ceritanya orang rajin sedekah jatuh miskin. Yang ada makin kencang sedekahnya, berkah hartanya, nambah usahanya, diangkat penyakitnya, panjang umurnya, husnul khatimah, kematian. Orang barang sampai berkata, the more you give, the more you get. Understand? Semakin banyak yang kau kasih, semakin banyak yang kau terima dari diri Allah. Maka malam ini saya mulai dari diri saya. Sebelum saya lanjutkan tausiah saya mulai dari diri saya. Jangan biarkan anak-anak muda yang sedang bersemangat berjuang di negeri kita ini, mereka merasa berjuang sendirian. Ambil peran, catatkan namamu dalam barisan kebaikan. Karena demi Allah hanya kebaikan menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Demi Allah hanya kebaikan bisa membuka keberkahan. Kalau keberkahan sudah terbuka, kebahagiaan yang pasti dirasa. Mimpi Aceh mau bahagia kalau nggak menemukan barokah. Mimpi bisa berkah kalau nggak mau diajak dalam semua kebaikan dalam kehidupan kita. Makanya kalau boleh saya simpulkan, Bunda ini bikin pengajian malam Jumat diaktifkan. Ini kunci pemimpin cerdas biar Aceh berkah. Kalau mau berkah harus cari barokah. Kalau barokah gak akan datang kalau gak dipancing dengan kebaikan. Dibikin majelis taklim malam Jumat, dihadirkan program mengaji bersama. Bukan hanya mengaji tapi mengaji, mengkaji. Ini teknik untuk menjemput keberkahan buat negeri ini, dan nanti kalau sudah berkah pasti bahagia. Maka saya tambahkan pesan Bapak Ibu, saya sependapat dengan Bunda. Jangan ada kata malu dalam urusan agama. La haya fiddin. Lihat di luar orang bermaksiat mempromosikan kemaksiatan yang sudah gak malu-malu terang-terangan. Masa kita malu-malu dalam kebaikan? Negeri ini berkahnya hilang bukan karena banyak orang jahat, justru banyak orang baik gak semangat diajak dalam kebaikan. Takbir! Jangan minder kalau nanti gajinya terbata-bata. Ada kabar baik dari Nabi, orang yang gajinya terbata-bata, lahu ajron, bagi mereka malah pahalanya lebih besar 2 kali lipat dari yang gajinya lancar. Alhamdulillah. Dan saya sependapat dengan Bunda. Tadi sambil Bunda memberikan sambutan, saya ketik-ketik di handphone. Saya dapat bahan justru dari Bunda. Bunda memberikan inspirasi buat saya. Padahal saya sudah mengarang judul ceramah, bisa berubah gara-gara Bunda.
Bapak Ibu mohon maaf, Aceh ini, kota ini seperti rumah bagi kita. Betul? Ada hadis riwayat Bukhari, Innal baita alladhi yaqra' fihi al-Qur'an. Kata Nabi, kalau ada satu rumah termasuk Aceh, rumah kita yang harus kita jaga sama-sama. Rumah itu, kata Nabi, sering didengarkan Quran, sering dibacakan Quran, sering ada kajian Quran. Apa untungnya buat rumah, buat Aceh? Satu, la yaqtasimu ala ahlihi. Semua yang tinggal di Aceh, rakyatnya akan dilapangkan oleh Allah hatinya. Tinggal di negeri sendiri, semua adem happy. Bapak Ibu pernah nggak masuk rumah gede besar, tapi kok hati serasa sempit, sumpah. Kenapa? Pasti nggak pernah ada lampu dan terang. Saya pernah masuk ke rumah orang kampung kecil, tanahnya lantainya bertanah, tapi saya bisa tidurnya. Ternyata sering dilakukan Quran di dalamnya. Yang kedua, kalau Aceh sering dikumandangkan Quran, bergema Quran, tahdurul malaikat. Malaikat akan datang ke rumah kita. Apa manfaatnya? Kalau malaikat sudah datang, yang ngaminin hajat berat rakyat Aceh, malaikat. Yang mengistighfarkan rakyat Aceh, malaikat. Yang membentangkan sayap menjaga bodyguard rakyat Aceh, malaikat. Kalau sudah malaikat kumpul di Aceh, gak akan berani Bobi Nasution. Betul? Betul? Yang ketiga, kalau sudah betul-betul program Bunda kita dukung dan kita jalankan sama-sama, ahjurus syayatin, kata Nabi, syaitan akan lari dari Aceh. Kalau syaitan lari dari rumah, berarti lari kesialan buat Aceh. Kenapa rumah kita sial jauh dari mereka? Syaitan ngumpul di sana. Betul? Dan yang keempat, wa yakunu khairun. Kalau rumah sudah sering dibacakan Quran, maka bertambah semua kebaikannya. Alhamdulillah. Tapi hati-hati, bertahun-tahun Aceh sudah jarang ada pengajian, haus Al-Quran. Maka hati-hati, kata Nabi, kalau rumah tak pernah dibacakan Quran, yang tinggal merasa sempit hati. Kedua, malaikat lari, setan yang datang. Yang keempat, yang bertambah bukan kebaikan tapi keburukan, kehancuran dan kesialan. Maka demi Allah, apapun yang menyebutkan dengan Quran pasti ada keberkahan dan kemuliaan. Alhamdulillah. Maka hari ini kita berikan semangat buat anak-anak muda ini. Dan saya mulai dari diri saya, Bunda. Jangan biarkan orang-orang yang berjuang bersama Quran sendirian. Ambil peran, catatkan namamu dalam barisan. Kita niatkan infak kita ini insya Allah menjadi saham akhirat kita. Mudah-mudahan berkat infak kita bukan hanya Al-Habsyi yang mereka kirim di Aceh. Setelah ini insya Allah ada ustaz-ustaz lain akan dipergilirkan. Saya dihadirkan di Aceh gratisan. Itu tidak terlepas dari infak dari jamaah sebelum kota Aceh. Maka jangan hentikan kebaikan hanya pada dirimu, jadikan kebaikan itu terus mengalir bagi orang-orang setelah kamu. Saya mulai dari diri saya, siapkan infak terindah, senangkan hati Rasulullah. Lihat ke depan, ada ilmu tambahan. Bahasa Arabnya undur ilal amal. Bahasa Inggrisnya look at the front. Bahasa Jepangnya kalon uke. Kalon uke. Betul, kalon uke. Kalon uke. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan dari Nabi kita. Ma'akalta fa'afnaita, apa yang kau makan pasti busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai pasti laku. Wa ma tasaddaqta fa'ablaita, yang kau sedekahkan kekal selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Kalau ditemukan jasadnya oleh tim SAR, satu persatu diangkat, Masya Allah.
Allah tidak ingkar dengan janjinya. Apa janji Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu, kami yang menurunkan Quran, kami yang pasti menjaganya. Ternyata makna lahafidun, saya menemukan tafsir yang lebih luas. Yang bakal dijaga bukan hanya Quran. Satu, yang semangat mau membacanya dengan segala kesulitannya. Dua, yang ikhlaskan sabar mengajarkannya. Tiga, yang mau menghafalkannya. Empat, yang mau mengamalkan apa yang sudah dihafalkannya. Lima, yang mau jadi donaturnya. Lima-limanya masuklah hafidun, akan dijaga dunia dan akhirat. Bapak Ibu, santri kami begitu diangkat jasadnya, Masya Allah, apa yang terjadi Bunda? Ada keanehan. 4 malam Ustaz, 3 hari tenggelam dalam sungai. Begitu diangkat jasadnya, Masya Allah, ada keanehan. Penasaran? Di mana-mana, siapapun tenggelam dalam sungai, jangankan bermalam-malam, apalagi berhari-hari, sebentar saja tenggelam, saya pastikan 3 hal ini terjadi pada tubuhnya. 1, membengkak, karena banyak kadar air masuk ke dalam tubuhnya. 2, memilu, karena dia akan terombang-ambing, terbawa arus yang deras, pasti berbenturan dengan benda-benda keras di dalam sungai. Dan yang ketiga, membusuk. Tapi subhanallah, santri kami 4 malam, 3 hari tenggelam. Begitu diangkat jasadnya, Masya Allah. Bayi. Dari mana tadi? Biasa sih. Kedua, bisa sampai bersumpah, demi Allah Habib, saya ketua tim SAR 15 tahun, saya bekerja dengan tim. Setiap kali ada yang tenggelam di Sungai Musi, kami dulu yang mencari, menyelam, mengevakuasi. Kami temukan jasad anak-anak ini 4 malam 3 hari Habib. Begitu kami gendong jasadnya, Masya Allah, ada keanehan. Penasaran kan? Ini teknik ceramah terbaru ketiga, bikin orang penasaran. Satu hari sebelum santri kami tenggelam, ada surat kabar terkenal di Sumatera Selatan bikin berita, perempuan cantik bunuh diri terjun dari jembatan Ampera loncat ke Sungai Musi, sungai yang sama, karena dia tidak pergi dengan suaminya. Undangan sudah dia tebak, catering sudah dia bayar, gedung sudah disewa, mempelai pria meninggalkannya, dia patah hati putus cinta, bunuh diri, terjun. Belum nyampe 1 malam, belum genap 1 hari, jenazah wanita yang tadinya cantik jelita ditemukan tim SAR, diangkat ke permukaan. Apa yang terjadi? Bengkak, biru, busuk tubuhnya. Santri kami 4 malam, 3 hari, lebih lama. Begitu diangkat jasadnya, Masya Allah, lahir. Ada keanehan. Apa keanehannya? 1, tidak ada satupun jasadnya yang bengkak. Nggak bengkak tubuhnya, nggak ada yang memar dan biru, nggak ada yang busuk. Tiga-tiganya mengeluarkan aroma harum dari sekujur tubuhnya. Bahkan tim SAR menangis, Habib, jangankan tubuhnya Allah jaga, auratnya masih menutup, maaf, kainnya masih menutup auratnya. Orang kalau di mana-mana tenggelam Habib, celananya hilang, bajunya melayang, kami evakuasi sudah terlanjur. Ini mereka sarungnya masih menutup auratnya, baju muslimnya masih membungkus tubuhnya, auratnya saja dijaga oleh Allah. Ibu, berapa banyak orang tenggelam di laut walaupun pakai celana jin. Celana jin itu ketat. Begitu ditemukan, telanjang. Padahal celana jin, logikanya celana jin itu kena air makin melekat, makin melekat. Betul? Ketat makin melekat. Kemarin ada nenek-nenek protes, Ustaz, kalau dia pakai celana jin, lalu jin pakai celana siapa? Bukan aja orang, bukan nenek-nenek sekarang. Bu, yang lebih aneh lagi,
Di antara ketiga santri kami itu, yang paling kecil badannya, paling banyak hafalannya 30 juz, itu dia meninggal dunia Pak sambil memeluk Quran di dadahnya. Dia bawa Quran mati menyertai kematiannya. Mohon maaf Bunda, siapapun yang mau tenggelam pasti detik-detik akan tenggelam. Dia akan melakukan dua hal. Satu, teriak, tolong, tolong, tolong. Dua, mengurangi beban. Yang membuat dia makin berat dan cepat tenggelam. Anak ini aneh, nambahin beban. Detik-detik akan tenggelam menurut cerita temannya. Dia sudah diarahin, kamu kan tidak bisa berenang, kamu lempar saja Quranmu. Kalau kamu tetap pegang, makin berat kamu cepat tenggelam. Lempar saja Quranmu. Dia menangis sambil memeluk Qurannya. Quran, aku tidak akan pernah mau melemparmu. Aku tidak akan mau berpisah darimu. Jadilah teman hidup dan matiku. Hari ini aku peluk kau di dadaku. Nanti di alam barzakh peluk aku, tuntun aku agar mudah sampai ke surga Allah Tuhanku. Dia bawa Quran mati. Dia bawa Quran tenggelam menyertai kematiannya. 4 malam 3 hari Pak. Quran tenggelam dalam sungai. Begitu diangkat jasadnya, Qurannya kering, tidak basah. Aneh kan? Atasnya cuma basah sedikit, bukan dalamnya kering. Lalu dibaringkan jasad santri ini, dikerumunin puluhan ribu pasang mata manusia termasuk wali kotanya. Bapak Ibu, kami berusaha perlahan-lahan melepaskan Quran yang dipeluknya. Perlahan-lahan kami ingin lepaskan. Kami tidak kuasa, seperti menempel di tangannya, seperti melekat di dadahnya. Kami biarkan dia meninggal dunia sambil tersenyum, menikmati kematian memeluk Quran di dadanya. Kami teleponlah ibunya, seorang janda wanita solehah pecinta Quran. Assalamualaikum Ibu, kami berhasil menemukan jenazah anak Ibu. Bersyukurlah Ibu kepada Allah. Anak Ibu hidup matinya gak mau jauh dari Quran. Dia mati sambil memeluk Quran. Ibu, mudah-mudahan ini jadi syafaat bagi Ibu nanti di alam kubur. Ibunya menangis lalu meninggalkan kampungnya, mendatangi jenazah anaknya yang sedang digerumuti puluhan ribu pasang manusia, puluhan ribu pasang mata manusia. Ibunya membelah lautan manusia sambil menangis. Dia berteriak, "Nak, titip salam buat Rasulullah. Nak, sampaikan salam rindu ibu kepada arwah ayahmu. Tunggu aku nak, tunggu ayahmu di depan pintu surga. Pakaikan kepala mahkota terbuat dari cahaya di atas kepala kami berdua di hadapan Allah. Nak, jadilah syafaat bagiku, bagi ayahmu, bagi saudaramu, bagi semua keluargamu. Aku yang mengandungmu, melahirkanmu, menyusuimu, membiayai hidupmu. Demi Allah, hari ini aku berkata, demi Allah, aku ridho dengan kematianmu. Aku ridho ya Allah. Begitu mendengar kata ridho, benar kata Nabi, dan sayang kepada ayah ibunya. Tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang berhadapan dengan ayah ibu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang mendengar suara ayah ibu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang memegang lembut kedua tangannya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memeluk tubuhnya. Hadirkan semua kenangan-kenangan indah yang pernah diberikan ayah ibu untuk membahagiakan
membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa, kebahagiaan apa, pengorbanan apa yang sudah kau berikan untuk orang tuamu. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada mereka daripada memberi? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering mendapatkan murka ketimbang ridho? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat mereka menangis ketimbang tersenyum kepada kita? Ingat, satu tetes air mata yang pernah engkau keluarkan dari mata ayah ibumu karena kedurhakaanmu, karena kesombonganmu, karena kezalimanmu, kalau malam ini kau tidak segerakan taubatmu, demi Allah, satu tetes air mata mereka akan menghadirkan 1000 kesialan, 1000 bencana Allah hadirkan sepanjang hidupmu. Maka menangislah engkau hari ini, menangislah, menangislah, menangislah sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Teruslah tunjukkan kepalamu, bayangkan dosa masa lalu. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir malam ini adalah anak-anak yang pernah durhaka kepada ayah ibunya, istighfar kepada Allah kalau kita pernah membohongi keduanya. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membentak ayah ibu kita. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah mencuri milik mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memukul ayah ibu kita. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah menggoreskan muka yang menyakitkan di hati mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah menghancurkan harapan mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan pandangan kebencian dan amarah. Demi Allah, kita akan sadar betapa mahal ayah ibu kita nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Di masa kecil ayah menggendong kita, mungkin besok kita yang menggendong jenazahnya. Di masa kecil ibu memandikan tubuh kita, mungkin besok kita yang memandikan sekujur jenazahnya. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami bertobat dari dosa yang paling kau murkai ini. Jangan kau jadikan anak cucu kami kelak membalas semua kedurhakaan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami hidayah, berikan anak cucu kami petunjuk agar kami dan mereka bisa lebih baik dan lebih mulia dari hari ini. Berikan kami kesempatan kedua untuk bisa membahagiakan ayah ibu kami di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki dan harta agar kami bisa menghajikan dan mengumrahkan mereka, agar kami bisa terus sering beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Kami mohon kepadamu ya Allah, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, angkat penyakitnya, kuatkan imannya. Jangan dulu kau wafatkan mereka ya Allah. Kami belum siap melihat jenazahnya, kami belum sanggup menguburkan jasadnya, kami belum mampu berpisah selama-lamanya. Kami sayang dan cinta kepada keduanya. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Allah ya Ghaffar, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka ya Allah, ampuni mereka ya Rahman, luaskan kubur mereka ya Rahim. Kami rindu dengan mereka.
mereka wafat, kami baru sibuk mencium-cium batu nisannya. Kami menyesal ya Allah, ketika dahulu mereka masih ada, kami malas pulang kampung membesuk dan merawatnya. Setelah mereka tiada, kami baru sibuk mendatangi kuburannya ya Allah. Kami menyesal ya Allah, ketika dahulu mereka masih sehat, kami malas menelponnya, mendengar suaranya, video call menatap senyumnya. Ketika mereka masuk ke dalam kubur, kami baru sibuk ngajak ngomong kuburannya ya Allah. Kami menyesal pada menyia-nyiakan hidup mereka ya Allah. Kami menyesal belum sempat membalas kebaikan mereka ya Rahman. Kami sadar sekarang betapa mahal ayah ibu kami setelah mereka pergi dan meninggalkan kami selama-lamanya. Kami hanya punya satu harapan ya Allah, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi-Mu. Engkau yang maha mulia, muliakan orang tua kami dunia dan akhiratnya. Engkau yang maha pengampun, ampuni orang tua kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami semua malam ini. Semuanya kita bertobat, biar siang kita berubah jadi berkah. Biar doa yang tertolak segera terijabah. Biar anak-anak yang durhaka semoga dapat hidayah. Biar Allah wafatkan kita dan keturunan kita husnul khatimah. Ikuti setelah saya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Cukup satu kali. Sekarang mereka sedang berada di alam kubur. Pesan saya, jangan ciptakan kegagalan kedua dalam sejarah hidupmu. Engkau tidak pernah beramal yang terindah untuk arwah ayah itu. Mimpi besok panen padi, hari ini sibuk nanam rumput ilalang saja. Mimpi anak cucumu beramal atas nama arwahmu, kalau hari ini kita nggak pernah beramal dulu atas nama arwah ayah ibu kita. In ahsantum li anfusikum. Quran mengajarkan kalau hari ini kau bikin kebaikan, kebaikan itu sebenarnya buat diri kamu sendiri. Bapak Ibu, jangan lupakan nasib orang tuamu yang sudah berada di alam kubur. Nabi bocorkan, man mayyit fil qabri kal gharikil mutaqawwil. Kata Nabi, orang yang mati di dalam kuburnya nasib mereka seperti orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Setiap detik mereka nangis-nangis manggil nama kita yang masih hidup yang ditinggalkan. Setiap detik mereka nangis-nangis mencari pegangan biar tidak tenggelam. Pegangan mereka cuma satu, amal kebaikan. Tapi orang yang mati tidak bisa menambah kebaikan mereka sendiri karena mereka terputus hubungannya dengan ilahi. Tapi orang yang mati masih punya satu harapan lagi. Apa harapannya? Sampai kiamat nungguin kiriman amal dari kita, keluarga yang mereka tinggalkan. Itu sebabnya Nabi berpesan, ujuli mautakum. Kata Nabi, sering-seringlah kalian yang masih hidup ini mengirimkan hadiah untuk mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, wama hadiyatul amwat, apa hadiah buat mayit? Nabi jawab ada dua, satu doa, dua sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya bukan buat anak yatim, bukan buat fakir miskin, tapi urutan sedekah yang pertama, falil walidain, kasih dulu orang tuamu. Buka Al-Baqarah ayat 215. Urutan sedekah yang pertama buat orang tua, urutan kedua kerabat kita, urutan ketiga baru kasih anak yatim, urutan keempat fakir miskin, urutan kelima baru ibnu sabil. Maka Bapak Ibu, di penghujung acara ini saya panggilkan kembali komunitas Rio Indonesia Mengaji. Kalau izin 60 hari, Bismillah, 20 Quran. Angkat tangannya, 20 Quran. Adakah yang siap? Niatkan buat yang hidup jadi berkah, yang wafat jadi ampunan. 2 seluruh rangkaian kajian atas perhatian dan kehadiran pada kesempatan
juga tambah